Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Saatnya akan tiba kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada satu hari ini, diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13, demikianlah bunyinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih, sesuatu kita nilai berkualitas bila sesuatu itu dapat teruji. Misalkan saja saudara, gelas yang baik kualitasnya itu akan kelihatan jika gelas itu teruji ketika dia bersentuhan dengan hal-hal yang panas. Demikian saudara, mobil akan teruji berkualitas baik jika mobil itu dapat mengangkat beban yang berat dan dia dapat tetap kita gunakan dengan baik. Walaupun mobil itu dapat melintasi daerah-daerah yang sungguh sangat tidak mulus, tetapi tetap dapat bekerja dan kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Karena itu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita masing-masing bagaimana kualitas hidup kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya di dunia ini. Kualitas hidup kita tidak dilihat dari ketika kita di zona aman saja, tetapi ketika kita berada dalam zona tidak aman, ketika kita berada dalam mara bahaya, ketika kita berada di dalam berbagai kesulitan, tantangan, pencobaan, rintangan, di sana kelihatan kualitas iman kita. Apakah di tengah-tengah persoalan, pencobaan yang kita sedang hadapi, kita tetap eksis, kita tetap kuat, kita tetap berada di dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bagaimana pengalaman hidup Paulus. Dia menuliskan firman ini ketika dia berada di dalam penjara. Dia berada di dalam tekanan, hidupnya terjepit, dia dibatasi oleh tempat yang sangat sempit, dia tidak mengalami kebebasan. Saudara, dia mengalami tekanan-tekanan dari pihak luar, tetapi saudara, pada saat itu dia berani berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara yang sedang dihadapi adalah perkara yang tidak baik, perkara kesulitan dan masalah, tetapi dia punya statement, dia punya pengakuan di hadapan kita semua pada hari ini bahwasannya dia dapat menanggung semuanya ketika dia tetap terkoneksi dengan Tuhan. Karena itu menjadi pertanyaan untuk kita pada saat ini, bagaimanakah dengan kita saudara yang hidup di zaman modern ini? Bagaimana dengan kita yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita mampu berkata seperti Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku? Apakah setiap kita mampu menanggung segala perkara yang datang di dalam hidup kita? Apakah ada perkara yang begitu sulit yang kita hadapi, yang saudara tidak mampu kita hadapi dengan akal dan pikiran kita? Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pasti segala perkara itu akan dapat kita tanggung, bukan di luar Tuhan tetapi di dalam Tuhan. Karena dengan kita menghadapi segala perkara hidup kita, apakah perkara kesulitan, apa perkara ekonomi, perkara saudara masalah keluarga, perkara menghadapi anak-anak, perkara di dalam hal relasi hubungan suami istri, relasi orang tua dan anak yang sedang mengalami kesulitan pada saat ini. Saudara, yakinkan bahwasanya kita berada di zonanya Tuhan. Yakinkan kita berada di bawah atmosfernya Tuhan. Ketika kita berada di zonanya Tuhan, maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia tidak membiarkan kita, Dia tidak melepaskan kita,
tetapi Dia Allah kita yang maha baik, sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi segala perkara. Saudara, bukanlah Tuhan saja yang menghadapi perkara kita, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menghadapi perkara kita. Karena itu saudara, Tuhan tidak ingin kita cengeng, Tuhan tidak ingin kita seperti kerupuk yang kena air lalu dia melempam. Tuhan ingin kita kuat dan tangguh. Tuhan ingin kita menjadi seperti burung Raja Wali yang terbang, saudara, di badai angin itu. Dan dia bisa bergerak. Demikian saudara, dalam perkara apapun yang kita hadapi, Tuhan ingin kita bergerak. Tuhan ingin kita eksis. Tuhan ingin kita kuat. Tuhan ingin kita mampu menghadapinya. Tentu saudara, akan kita hadapi di dalam Dia. Lagu bahasa Batak berkata, tung halak namar gogodo si partangiangi dok dok pe si tahonon dang olo talui. Saudara, kita akan bisa menghadapi segala sesuatu ketika kita di dalam doa. Orang yang berdoa adalah orang yang kuat. Ora et labor, bekerja dan berdoa. Doa menghasilkan kekuatan. Doa menghasilkan ketenangan. Dengan doa kita siap menghadapi segala perkara kita. Dan kita yakin bahwa perkara yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi perkara yang kita hadapi sudah ditakar oleh Tuhan. Semuanya saudara bisa kita atasi. Karena itu saudara, setiap perkara akan mendewasakan kita. Tuhan kasih perkara sulit kepada kita. Tuhan beri perkara-perkara yang mendatangkan kepada kita, harus kita berpikir. Itu membuat kita, supaya kita saudara semakin tangguh, semakin teruji, dan semakin saudara dewasa di dalam menghadapi setiap kehidupan kita. Disinilah kita dinilai menjadi orang Kristen yang dewasa atau tidak, ketika saudara kita menghadapi perkara kita. Karena itu saudara yang tahu apakah perkara yang sedang kita hadapi pada saat ini. Karena itu biarlah ayat ini menjadi ayat emas untuk kita. Dan setiap hari kita mengulang-ulang ayat ini. Masuklah ayat ini ke dalam hati dan pikiran kita. Dan berkata, dan setiap hari kita selalu terapi iman kita, mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Makanya kita akan tetap berdiri tegak, kita dapat mengerjakan seluruh aktivitas kita. Kita dapat menanggung segala beban-beban berat itu. Karena apa saudara? Ada Tuhan yang menyertai kita, ada Allah pengasih yang setia, yang bersama dengan kita, memegang tangan kita, menolong kita menanggung setiap beban-beban hidup kita. Terpujilah Tuhan, dan kita bersyukur punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita, tidak meninggalkan kita sedetik pun, selalu bersedia untuk mendampingi kehidupan kita. Karena itu mari andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan hartamu, kepintaranmu, tetapi kekuatan Tuhan yang luar biasa. Itulah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Firman Tuhan sungguh kaya, memperkaya hati, jiwa, dan raga kami, agar kami hidup selalu di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan dalam menghadapi setiap perkara apapun, terutama perkara kesulitan, perkara masalah, perkara beban-beban hidup yang datang dari luar diri kami, yang bisa membuat kami jatuh dan lemah. Tetapi firman Tuhan pada saat ini memperkaya hati kami, agar kami tetap di dalam Engkau, di dalam Tuhan Yesus, Sang Pemilik kehidupan, di dalam Tuhan Yesus sumber kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera. Di dalam Dialah kami memperoleh banyak kekuatan dan hikmat. Terpujilah Engkau Tuhan, karena itu kami tidak akan tergeletak, kami tidak akan terbawa oleh arus-arus zaman, karena ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada,
mulai dari anak-anak kecil hingga para lansia, diberkati oleh Tuhan dalam setiap perkara yang sedang dihadapi. Berkati jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, diberkati juga dan ditolong, dikuatkan untuk menahan sakitnya. Dan Roh Kudus menyertai bagi semua jemaat yang dalam keadaan sakit untuk dapat berseru kepada Tuhan, tidak meninggalkan iman percaya kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda hidup takut akan Tuhan dalam setiap perkara-perkara hidup mereka. Mereka mengandalkan Tuhan dan Tuhanlah satu-satunya menjadi penolong atas mereka. Setiap anak yatim piatu juga ditolong oleh Tuhan dalam menghadapi setiap perkaranya. Para janda dan para lansia diberkati Tuhan dalam menghadapi setiap perkaranya. Orang-orang miskin, anak-anak terlantar, dan semua orang yang di dalam keadaan kesulitan pada saat ini juga ditolong oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan menghadapi setiap perkara yang sedang dihadapi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dengarkanlah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.